kabar? Alhamdulillah saya baik. Kita perkenalan nama terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Elsa Permatasari, biasa dipanggil Elsa. Dan Ibu pengen mengenal lebih dekat lagi tentang Ananda. Ya, perkenalkan nama saya Rahmayani, Bu. Biasa dipanggil Yani. Oh, Yani kegiatannya apa sekarang? Sekarang Yani mahasiswa semester 4, Bu. Oh, mahasiswa semester 4. Kira-kira jurusannya apa? Yani jurusannya pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Bu, atau PGMI. Oh, guru ya. Iya, Bu. Jadi guru SD kan? Iya, Bu, guru Oh, SD. gitu. Di UIN? Iya, Bu, di UIN Mahmud Yunus ini, Bu. Oh, gitu. Jadi kesini tujuannya ini datang ke Ibu apa? Ini ingin konsultasi, Bu. Jadi ingin melakukan konseling kepada Ibu. Oh, melakukan konseling ya. Yani udah pernah melakukan konseling sebelumnya? Yani belum pernah melakukan konseling dengan siapapun, itu belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Jadi di sini Ibu jelaskan ya. Konseling individual adalah layanan yang diberikan oleh konselor kepada konseli untuk membantu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konseli. Di sini kan Ibu sebagai konselornya dan Yani sebagai konselingnya. Jadi tujuannya yaitu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang Yani hadapi. Jadi Yani merasa takut dan ragu dan juga takut untuk didengar oleh orang lain. Jadi di sini dalam kegiatan ini Ibu itu sangat menekankan itu kerahasiaan. Jadi Ibu, apa yang Yani ceritakan itu tidak akan pernah sampai keluar. Ibu akan menjaga apa yang Yani bicarakan pada saat sekarang ini. Ibu akan menutup rapat gitu. Dan Ibu juga udah melakukan janji konselor, yaitu untuk kerahasiaan. Jadi apa yang Yani sampaikan, permasalahan yang disampaikan saat ini, Ibu tidak akan pernah memberitahu ke orang luar, karena itu Ibu sudah melakukan yang namanya itu janji konselor. Janji konselor itu merahasiakan data dan informasi dari konseli untuk tidak diketahui oleh orang lain gitu. Jadi Ibu emang tidak akan menutup permasalahan yang hadapi saat ini. Jadi kita berdua aja yang tahu ya. Jadi menurut Yani bisa bercerita dengan Ibu. Dan juga gini, Yani juga bisa berceritakan kepada Ibu apa yang ada mengganjal di hati Yani gitu. Ya udah, Yani mau bercerita? Yani mau bercerita, Bu, tentang masalah Yani. Ya udah. Jadi Yani bercerita. Dengan harapan Yani tadi, insya Allah Ibu kita akan menuntaskan dan mencari solusi atas masalah yang Yani hadapi ya. Ya, Bu. Yani mau bercerita sama Ibu. Yani ingin bercerita dengan Ibu, tetapi Yani merasa takut, Bu. Yani juga ragu. Yani takutnya masalah Yani ini didengar dengan orang lain ataupun diketahui dengan orang lain. Nanti kalau diketahui orang lain, ini juga malu, Bu, karena masalah ini sudah tersebar luas. Takutnya seperti itu, Bu. Oh, begitu ya. Jadi Yani merasa takut dan ragu untuk diketahui banyak orang gitu ya. Iya, Bu. Jadi di sini Ibu itu sangat menjaga kerahasiaan. Jadi apa yang sangat menjaga kerahasiaan. Jadi apa yang Yani sampaikan, permasalahan yang disampaikan saat ini, Ibu tidak akan pernah memberitahu ke orang luar, karena itu Ibu sudah melakukan yang namanya itu janji konselor. Janji konselor itu merahasiakan data dan informasi dari konseli untuk tidak diketahui oleh orang lain gitu. Jadi Ibu emang tidak akan menutup permasalahan yang hadapi saat ini. Jadi kita berdua aja yang tahu ya. Jadi menurut Yani bisa bercerita dengan Ibu.
Dan juga gini, Yani juga bisa bercerita kan kepada ibu apa yang ada mengganjal di hati Yani gitu. Ya udah, Yani mau bercerita. Yani mau bercerita Bu tentang masalah Yani. Ya udah. Jadi Yani bisa bercerita kepada ibu apa yang Yani rasakan saat ini. Yani bisa bercerita Bu. Awalnya kan Bu, Yani kan waktu awal lulus di sini, Yani berangkat ke sini sama temannya nih Bu, teman satu SMA Yani. Dan di situ Yani belum kenal dia Bu. Kami kenalnya saat mendaftar di sini dan saat mengetahui kalau kami berdua itu lulus di sini. Dan dari sekolah kami itu cuma kami berdua yang lulus, dan di situ saya baru mengenal dia Bu. Saya belum tahu sifat aslinya dia bagaimana. Dan setelah itu saat kami di sini beberapa bulan berlalu itu ini tidak tahu sifat asli, belum tahu sifat asli dia kan Bu. Iya. Nah, selama di sini ini biasa-biasa aja ini rasain Bu, karena memang awal-awal itu ya udah kayak biasa aja gitu kan Bu. Soal di kos ini biasa-biasa aja, bareng-bareng terus. Nah, terus udah masuk semester kedua, di situ baru ini tahu sifat dia gimana kan Bu. Dia itu orangnya males Bu. Terus dia juga bisa dibilang jorok. Kan kita kuliah ini sama-sama capek Bu. Jadi saat di kos itu Bu, ini ngerasa ini capek sendirian karena beres-beresin kos. Sedangkan dia itu jarang Bu. Bahkan bisa dihitung beberapa kali dia bersihin kos selama sama Yani Bu. Nah, jadi Yani kan merasa terbebani Bu. Yani merasa capek. Dia juga kuliah, Yani juga kuliah. Yani juga sama-sama punya tugas kan Bu. Ya. Jadi Yani merasa capek. Selama ini Yani diem-diem kan aja Bu. Yani nggak ada negur dia, Yani nggak ada bilang sama dia. Yani berharap dia tuh sadar kalau misalnya yang dia lakukan itu salah, nggak mau ngebantu Yani untuk membersihkan kos, sementara kami kan tinggal berdua Bu. Iya. Nah, lama kelamaan dia juga nggak sadar Bu. Jadi akhirnya ini udah nggak tahan lagi kan Bu. Ini bilang sama dia. Ini bilang juga dengan cara baik-baik menurut Yani. Ini bilang sama dia kalau misalnya sempat bersihin kos, tolong bersihin. Soalnya kan sama-sama kuliah, sama-sama tinggal di sini. Jadi dia capek, ini juga pun capek, sama-sama capek juga kan Bu. Nah, setelah Yani bilang itu, Yani berharap dia itu berubah Bu. Tapi setelah Yani lihat 1 minggu 2 minggu juga nggak ada berubahnya, malah makin parah Bu. Nah, selain dia jorok, dia juga ini Bu, dia sering pulang maghrib kan Bu. Iya. Ya, dia pulang maghrib, sementara waktu maghrib itu ini sholat Bu. Nah, ini sholat, terus dia pulang. Nggak mungkin waktu ini sholat itu ini langsung buka pintu kan Bu. Jadi ini selesaiin sholat dulu. Ya mungkin karena itu dia nggak nyaman juga, terus dia nggak mau ngapa-ngapain di kamar kan Bu. Selain itu juga dia ini sering pulang malam Bu. Kalau misalnya dia pergi ke kos temennya kan Bu, dia sering keluar malam dan pulangnya itu nggak jam 10 Bu, pulangnya jam 11, setengah 12. Ini kan juga khawatir kalau dia pulang malam kan Bu. Nanti dia kenapa-napa. Iya, ini takutnya nanti dia kenapa-napa. Dan pernah di suatu hari Bu, dia itu mau pulang hampir jam 12 malam. Terus dia bilang sama Yani nggak usah dikunci pintu kamar sama pintu utama kos kan Bu. Terus Yani bilang kalau nggak dikunci kan nggak mungkin, kita nggak tahu di sini itu daerahnya kayak mana. Yani bilang kan Bu. Jadi Yani suruh dia tidur di tempat temennya aja, terus dia nggak mau. Terus Yani paksa lah Bu, soalnya kan Yani juga takut dia kenapa-napa. Lagian kalau misalnya pintu kamar nggak Yani kunci, Yani nggak tahu, Yani tidur. Takutnya ada orang lain yang masuk ke kamar. Iya. Jadi Yani suruh dia tidur tempat temennya. Itu mungkin dia mempertimbangkannya berat Bu untuk tidur tempat temennya. Tapi akhirnya dia mau, tapi mungkin karena terpaksa. Nah, di situ Bu, dia mulai kayak nggak nyaman sama Yani, terus ngediamin Yani Bu. Ini juga sadar, oh mungkin itu karena sifat Yani kan Bu, atau perkataan Yani ada yang salah sama dia gitu.
Terus makin lama dia diam bu. Yaudah ini diam. Tiba-tiba dia bilang sama ini dia mau pindah kos bu. Gitu. Iya, dia mau pindah kos. Ini juga nggak tahu penyebabnya kan bu. Ini juga nggak bisa nebak-nebak sendiri. Tuh jadi ya udahlah mau gimana lagi. Dia pindah kos bu kemarin itu. Sampai sekarang ya ini nggak ada ketemu dia, nggak pernah ketemu dia bu, nggak pernah ngobrol, bahkan nggak pernah chattingan sama dia sama sekali. Iya. Tuh. Jadi itu masalahnya bu. Sampai sekarang rasanya ini masalah ini belum selesai gitu, karena ya ditengok dari hubungan kami juga begitu renggang bu. Nah, jadi itu yang mau Yani konselingkan kepada ibu, supaya ini dapat solusinya bagaimana agar hubungannya ini sama dia itu bisa baik-baik aja. Gitu ya. Jadi Yani ingin hubungannya baik lagi sama si Suci ini. Iya bu. Jadi sebelumnya apa tindakan Yani yang udah Yani lakukan untuk komunikasi sama si Suci ini? Ini udah ngechat dia kan bu dari WA. Ini ngechat dia tapi sama dia itu cuman di read aja bu, nggak ada direspon, nggak ada dibalas sama sekali. Jadi menurut ibu gimana bu solusinya dari permasalahan Yani ini? Ibu juga paham atas apa yang Yani alami dan ibu juga dapat memahaminya kan, masalah yang Yani hadapi ini. Ibu juga pernah mempunyai masalah seperti ini kan dengan teman ibu. Lalu ibu cara mengatasinya yaitu dengan menemuinya gitu kan, dengan baik, dan juga ibu juga bertanya kan kepada dia tanpa menyudutkan dia gitu. Terus ibu juga yakin Yani juga bisa mengatasi masalah dengan apa yang ibu lakukan gitu. Tapi bu, kalau untuk menemuinya sepertinya susah bu, karena kan bu kalau misalnya Yani berpapasan sama dia lewat gitu kan bu, dia nggak mau nengok bu, kayak seakan-akan Yani itu nggak ada gitu. Jadi gitu. dia buang muka sama Yani gitu bu, dia kayak udah nggak mau lihat Yani gitu. Jadi rasanya ini susah untuk menemuinya bu. Oh begitu ya. Jadi di sini ibu mempunyai teknik, yaitu di sini kan ibu mempunyai tas, tas kan. Yani bisa membayangkan tas ini adalah teman Yani ya. Jadi gunanya tas ini untuk Yani bisa soalnya Yani juga mungkin Uci pindah karena Yani gitu kan. Yani mau minta maaf soalnya gitu. Yani boleh berbicara seperti itu. Soalnya kalau kita mau minta maaf kepada orang lain itu kita harus menyalahkan diri kita terlebih dahulu gitu. Jadi kita wajarnya untuk menyampaikan minta maaf itu dengan kita menyalahkan diri kita dulu kan, dengan kita yang minta maaf, menyadari kesalahan kita gitu. Jadi bisa ya diulangi lagi gitu. Ya coba. Uci, Yani minta maaf kalau misalnya Yani ada salah. Mungkin karena sikap Yani, Uci jangan Uci please, Yani nggak mau. Iya. Jadi menurut Yani apakah ini mengungkapkannya udah pas gitu? Udah bu, itu yang Yani mau ungkapin sama Uci, itu yang mau Yani omongin sama Uci. Yani cuma pengen tahu apa masalah dia itu pindah itu bu. Iya. Jadi rasanya ini yang Yani ungkapkan ini udah pas, dan Yani udah minta maaf sama dia kalau emang Yani ada salah sama dia bu. Oh gitu. Nah jadi Yani bisa ulang lagi kan, soalnya kan tadi jangan menyudutkan kan.
tanpa menyudutkan dia, yaitu Yani bisa bilang begini, Uci, Yani minta maaf gitu kan, mungkin Yani salah gitu selama ini sama Uci. Yani minta maaf kalau Yani ada salah selama ini, mungkin karena perkataannya ini atau karena sikap Yani jadi nggak enak di hati Uci, jadi Uci pindah. Yani minta maaf ya. Jadi menurut ibu itu udah efektif ya kita. Jadi kapan rencana Yani mau menemui teman Yani ini? Rencana Yani mau temuin dia Bu sekitar 5 hari lagi Bu. 5 hari lagi. Kenapa nggak dipercepat aja gitu? Dipercepat ya Bu. Mungkin setelah ini, Insya Allah Bu, Yani usahakan agar secepatnya Yani bisa temuin dia Bu. kira-kira kapan? Besok Bu. Kalau besok menurut Ibu bagaimana? Ya, kalau menurut ibu juga bagusnya besok gitu kan. Yani temuilah teman Yani untuk dapat terselesaikan masalah ini dengan baik gitu. Betul kan? Lupa. Jadi kalau Yani udah menemui teman Yani itu kabari ibu ya. Iya Bu, kalau Yani sudah menemui temannya Yani itu, Yani pasti kabarin Ibu. Oke Yani, makasih ya. Iya Bu, ini juga makasih banyak ya Bu, karena udah dengerin keluh kesah dan permasalahan Yani. Iya, sama-sama Yani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Yeah, yeah. Bobby Valentino.